Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Siang. Siang ya Bapak. Oke, halo teman-teman semuanya. Halo, selamat datang di Mendadak Podcast. Mana ini penontonnya? Rame ya? Rame banget Pak. emang semangat semua. 5.000 orang. Betul sekali Pak. Di Lebih. belakang. Coba sekali lagi, mana tepuk tangannya? Luar biasa. Baik, kalau teman-teman semuanya, kita sudah sampai di episode 13 ini Pak. 13. Iya Bapak. Ini usia siswa SMP kelas 1. SMP kelas 1. Ya, bener ya? Betul ya? Bener ya? Teman-teman di belakang? Atau 14 tahun? 14 tahun. 17? 13. Oh, 13. Bener berarti. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Oke. Nah, jadi di episode 13 ini kita juga kedatangan tamu spesial. Mungkin udah ada yang kenal juga ini dengan Bapak di sebelah. Apakah kenal atau tapi kalau dengar suaranya mungkin udah nggak asing ya Pak ya. Nah, ini tapi orangnya belum kelihatan nih. Itu dia kita wujudkan di Mendadak Podcast ini. Waduh. Boleh Pak perkenalan dulu Pak di penonton? Halo, assalamualaikum. Ide dulu. Oke. Namanya Pak? Nama saya ya biasanya kita ngobrolnya atau memperkenalkan diri di media radio. Kali ini di media visual. Emang agak nervous nih. Biasanya kita di belakang layar, kali ini kita di depan layar. Kalau nama asli saya Hafiz, bisa dipanggil Hafiz ya. Tak usah ditambah yang lain-lain lagi. Itu aja cukup. Cukup ya Pak ya? Cukup. Tapi kalau di ruang siar ada namanya. Nanti. Nanti ya Nanti Pak? Ya kita cerita nanti insya boleh. Allah. Nanti kita ulik lagi. Nah jadi pas ini sama Pak Hafiz juga selaku penyiar radio. Betul Bapak? Betul. Kok bisa tahu nih Kak Ninda nih? Gimana nih? Udah ngulik-ngulik nih. Setuju Pak. Udah ngulik, udah nyambel juga ya sama kayak nih. tema kita hari ini Bapak. Apa tuh? Tapi ini tema kita agak sedikit gitu Pak. Ada musiknya nggak nih? Musik tidak ada sih Pak, tapi ada mungkin ya? gitu boleh nggak sih penonton? Gitu ya. Waduh, seram-seram sedap nih kayaknya. Oke, jadi tema kita ini Apa Pak. nih? Radio sudah mati. Radio Azam 103,5 menjawab tantangan media digital. Wah, berat ya Pak ya. Cukup berat. Nah ini tadi temanya udah dibilang nih, radio sudah mati. Tapi nih kita beda gen ya Pak ya. Iya, saya generasi sebelumnya. Bapak gen apa Pak? Saya generasi 90 kayaknya milenial deh kayaknya ya. Milenial ya, Ninda. Bener gak ya? Betul Pak. Ninda Z. Z Z ya. ya. Nah, Gen Z. Mungkin setelah ini gen apa ya? Alpha. Habis itu Beta 2025 Betul Beta. Sekali, Pak. Waduh, ini udah sama tahapan-tahapan yang udah kita lalui Pak. Nama radio. Bukan sebenarnya di tema ini untuk memikat teman-teman penonton ya Bapak. Radio sudah mati. Tapi pada dasarnya radio masih ada, betul Bapak? Masih. Radio masih tetap hidup karena radio tetap ada di hati dan radio tetap ada di Indonesia. Betul sekali. Di Karimun juga nih harus ada. Harus tetap ada. Namanya adalah Radio Azam ya Pak ya? Betul, Radio Azam. Kita siaran di frekuensi 103,5 MHz. Atau biasa kalau sapaan radio kita di sapaan udara, Azam FM. Azam FM. Nah, sebelum kita ngulik di Radio Azam boleh Pak ya? Boleh. Kita ngulik sedikit tentang Bapak boleh? Boleh insyaallah. Gimana Pak, Bapak bisa terjebak di radio atau emang Bapak hobi atau emang skill, keahlian atau bagaimana Pak? Wah, kalau bicara terjebak nih kayaknya tanpa disengaja gitu ya. Tapi persis ceritanya memang tanpa disengaja. Saat itu perjalanannya memang dapat broadcast pesan gitu kan. Dibutuhkan penyiar tambahan untuk program Ramadan. Tepatnya di Radio Azam saat itu. Saya bareng nih sama teman saya berdua saat itu. Boleh spill namanya ya? Boleh ya. Kalau nonton nanti kita ingat lagi nih sejarah nih. Nostalgia gitu ya Pak. Betul. Dengan teman saya namanya Bujang. Walaupun dia sudah menikah tapi tetap Bujang ya. Namanya tetap Bujang. Iya, tetap Bujang ya. Jadi bersama beliau kita dapat broadcast saat itu di Radio Azam sedang mencari penyiar tambahan untuk program Ramadan. Karena itu adalah asal muasal hadirnya program Ramadan bersama Masjid Agung Karimun. Oh gitu Pak. Jadi gitu, jadi kita dilibatkan, dicari untuk penyiar tambahan. Jadi iseng nih, bisa nggak ya? Bisa ya gitu ya. Iseng, masukkan lamaran, sederhana lamarannya saat itu. 2 hari setelah itu kita dipanggil interview. Dipanggil oleh direkturnya langsung ngobrol segala macam, bercerita tentang Radio Azam. Tapi kalau mundur sedikit sebenarnya saya basic siaran memang belum ada. Oh, belum ada, Belum Pak. ada. Tapi punya
apa ya, hobi untuk bawa acara gitu. MC memang dari SD sampailah berusia saat itu sekitar 21 tahun kalau nggak salah saya masuk di Azam tuh. 21 tahun Ya udah Bapak cukup lama ya. Udah cukup udah lama. Jadi basicnya itu karena MC biasa untuk ngobrol depan orang, tapi kalian dibalikkan nih ngobrolnya di belakang orang. Betul. Nah, hadirlah di situ, alhamdulillah kita dua-duanya melamar, dua-duanya diterima. Dan siaran pertama kita memang di program Ramadan. Ya, di subuh hari untuk mengisi program sahur. Ya, walaupun kita didampingin nih sama penyiar utamanya nih. Iya, Kita Pak. pendamping kan. Kemudian kita juga ikut di program di Masjid Agungnya. Nah, itu asal mulanya. Memang tidak ada niat sama sekali, tapi suka. Tapi suka dengan radio. Karena saya dari kecil memang keluarga juga hobi untuk mendengarkan radio. Dari kecil. Jadi di rumah itu udah ada radio. Mulai dari kalau kita dulu kan kalau di Karimun ini paling familiar tuh radio luar negeri. Oh iya, Malaysia, betul. Malaysia, Singapura itu radionya kenceng banget frekuensinya. Kalau di Indonesia mungkin di zaman itu yang baru ada Batam FM. Kemudian barulah ada di daerah kita radio siaran daerahnya. Barulah 2009 ada Azam FM. Seperti itu. Sampai sekarang ya Bapak. Sampai sekarang. Masih berproduksi nih teman-teman. Masih. Radio Azam. Yang mungkin kalau generasi sekarang ya paling radio ya udah hanya seputaran radio, mendengar saja mungkin tidak. Gitu. Padahal ya Bapak radio ya. itu ada jenisnya, ada segmennya gitu. Dan ada ininya, ada bentuknya, ada dua. Yang pertama radio penyiaran publik LPP, itu radio siaran daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Kalau kita di Karimun ini ada RCP namanya. Kemudian kalau di Batam mungkin ada RRI. Nah, itu kan radio daerah, radio pemerintah. Kita radio penyiaran swasta. Swasta ya Bapak LPS. ya. Jadi LPS ini memang murni swasta. Seperti kita inilah yang kita bergerak. Namun segmen kita lebih dominannya dakwah. Dakwah ya Pak ya. Emang dikaitkan atau emang didekatkan sama dakwah. Betul. Ya. Nah, berarti sama kayak tema kita Bapak, radio sudah mati. Gimana Pak? Pertama kali dengar reaksi itu Bapak, tema ini emang ya. Apakah Bapak cuma senyum-senyum aja atau ada menegaskan membela radio Pak? Ya, senyum kecil kayaknya. Karena memang perubahan zaman sudah tidak bisa kita hindari ya. Setuju, memang ya. Tambah lagi media penyiaran ini ada semacam saat itu gelombang tsunami lah yang kita kena gitu. Covid. Oh iya betul. 2020. Iya. Wah, sampailah 3-4 tahun hingga saat ini efeknya masih terasa nih. Jadi media-media penyiaran ini memang masih coba untuk bangkit lagi. Bukan hanya kami sebenarnya, tapi media-media nasional juga yang udah besar juga masih coba survive nih saat ini. Ditambah lagi mungkin kerjasama dengan pemerintah yang selama ini salah satu penopang untuk income kita juga berkurang gitu kan. Jadi kalau bilang mati, kami tidak menyebutnya mati, tapi mungkin agak tiarap lah kalinya. Karena memang harus gini ya, jam siar harus tetap jalan, penyiaran harus tetap jalan. Walaupun mungkin tidak seantusias sebelumnya, itu kita harus akui gitu. Tapi program tetap harus jalan. Pastinya ya Bapak betul, ya. Sekarang ini berarti bukan mati tapi sedang berevolusi ya Bapak. Sedang berevolusi. Mungkin itu kalimat yang paling tepat untuk sama-sama ya sekedar mungkin penghibur hati bisa jadi kan. Tapi menjadi motivasi juga. Kita harus berevolusi untuk mengikuti zaman agar tetap nyala. Betul Bapak. Makanya itu tadi itu kan menjawab tantangan media digital. Betul. Insyaallah. Nah, jadi Bapak udah tahu kayak platform TikTok, YouTube, Spotify mungkin Bapak itu juga udah menyalurkan. Kayak gini juga sebenarnya harusnya di radio ini Pak, tapi karena ada visualnya, mungkin banyak kayak generasi Ninda atau generasi Alpha itu masih suka yang ada visualnya dibandingkan audionya Bapak. Itu memang tidak bisa dipungkiri zaman sekarang. Memang jadi, lebih seneng itu. Gimana Pak tantangannya? Ya tantangannya kalau kita di Radio Azam, alhamdulillah gitu ya, sebenarnya sistem audiovisual itu udah jalan dari dulu. Jadi sejak sebelum Covid, bahkan jauh-jauh sebelum Covid, kan itu udah jalan 2016 kita udah punya streaming sebenarnya. Sudah punya streaming, kita sudah rajin bersiaran lewat visual juga sebenarnya. Betul. Tapi mungkin zamannya belum kayak sekarang ya. Betul, jadi belum terlalu, kalau bahasa sekarang tuh nggak viral gitu. Nggak viral. Belum FVP gitu ya Pak. Betul, jadi tidak terlalu menjadi concern orang-orang tetap mendengarkan lewat radio. Dan
modelnya juga makin berubah kayaknya. Kalau dulu mungkin sekedar hanya menampilkan gambar saja biasa siaran, tapi yang sekarang harus punya konten lebih kreatif. Betul, Pak. Ya. Ada program-program yang bisa selain hanya siaran, tapi ada yang lain gitu. Yang paling populer mungkin sekarang ya seperti ini gitu. Betul, Pak. Ini ya kita akan lakukanlah ke depan. Mungkin setelah ini mudah-mudahan kita dapat ini ya, dapat Inspirasi ya, Pak. inspirasi, dapat alatnya juga nih. Kalau ada alatnya, Iya, Bapak. insya Allah kita bisa jalankan seperti itu, Mbak Ninda. Boleh di-spill nggak, Pak? Apa program nih? yang udah dijalankan sama yang akan dijalankan, Bapak? Oke. Tentang ya berkaitan dengan media digital juga lah ya, Bapak. Oke, kalau dulu ini dulu ya. Iya, Kalau boleh. karena kita udah pernah jalan, itu di program kita ada program KISI namanya. Apa tuh, Pak? Kajian Islam Intensif. Nah, itu memang kita menyiarkannya bukan hanya lewat radio, tapi disiarkan karena saya itu zamannya Facebook. Betul. Jadi Facebook disiarkan lewat Facebook gitu kan, kita siarkan. Dan ke depan kita akan merambah pula nih ke dunia yang lebih tren sekarang, trendy lah. Iya, betul. TikTok ya. TikTok. Nah, Radio Azam udah punya TikTok nih. Udah ada punya TikTok. Tapi followernya masih sedikit. Masih sedikit. Oke, kita promosi dulu ya, Pak. Boleh, silakan Mbak Ninda. Baik, teman-teman. Jadi Radio Azam sudah punya TikTok, silakan di-follow. Dan apa namanya, Pak? Nama TikToknya Radio Azam 103,5 FM. Boleh di-follow dulu. Betul. Di-like. Udah ada kontennya, Pak? Sudah ada kontennya. alhamdulillah. Jadi Ada 6 konten. Rencananya mau live streaming, Pak. Betul, kita akan mau masuk ke sana dan tentunya kita akan mengemas acara yang kekinian. Apa tuh, Pak? Nah, ini salah satunya nanti yang pernah mungkin pernah diskusi juga dengan Mbak Ninda sebenarnya. Salah satunya kita akan menghidupkan kembali program yang namanya program muda nih. Kita nyebutnya Mitra Muda Azam. Oh, iya kan. Kalau sekarang mungkin hampir sama kayak mengajak influencer ya, hal-hal yang menarik atau yang kekinian saat ini yang sedang tren yang ada di daerah kita lah. Karena radio daerah ini kayak kita wajib membuat program atau konten lokal. Betul, Pak. Jadi gitu. Jadi itu pesan dari Komisi Penyiaran. Mungkin berbeda kalau dengan podcast media yang cakupannya luas gitu ya, Betul. bebas gitu ya. Tapi kalau radio kita punya aturannya. Kalau kita siarannya di daerah, berarti kita harus lebih melokalkan. Mungkin nanti tentunya kami akan mengundang para influencer, usahawan dan lain sebagainya yang memang siap untuk kita berbagi cerita. Betul untuk buat kita semuanya ya. Untuk sama-sama radio bisa terus berkibar. Radio masih tetap ada. Masih pasti ada, Pak. Karena kalau seandainya Bapak bilang tadi radio masih tetap ada, sama Pak. Kalau seandainya Ninda dulu pas tiba di sini, pas puasa itu kan nggak terlalu kedengaran sama masjid. Betul. Nah, jadi kalau seandainya azan, itu pasti harus lihat radio dulu, Pak. Nah, jadi maksudnya itu tetap ada gitu, walaupun terselip sedikit-sedikit masih ada apa ya, Pak, manfaatnya gitu. Betul, sangat bermanfaat manfaatnya. Oke, Bapak. Mantap sekali, Pak. Berarti selain ini kita kan udah di bagian keislaman lah ya, Pak. Betul. Ya, Radio Azam keislaman. Ada lagi tentang Mitra Muda Berazam tadi ya, Betul. Pak. Nah, ada lagi, Pak, yang lain? Betul. Mungkin karena kita sebenarnya mungkin yang Mitra Azam belum terlalu familiar tahu, Radio Azam ini bergerak di 3 bidang sebenarnya. Oke, Pak. Kita bidangnya adalah pendidikan, dakwah dan informasi. Nah, pendidikan ini salah satu yang sudah sering kita lakukan adalah kolaborasi dengan sekolah kita di sini, di Darul Mukmin kan, dari dulu sampai saat ini, dan ini akan kita kembangkan lagi nih, Mbak. Sampai nanti benar-benar Darul Mukmin dan kita semuanya bisa kembali berkibar dengan baik gitu ya. Tentunya dakwah bukan hanya sekedar dakwah on radio, kita akan coba nanti di luar gitu ya. Kita akan lakukan yang namanya, kalau kami nyebutnya tapping gitu, recording gitu ya. Berarti ini tapping nih. Betul, on location lah kalau bahasanya gitu. Tapi sebenarnya program-program dulu justru kita sudah melakukan program live bahkan. Langsung event-event pemerintah daerah, baik kabupaten provinsi itu siarkan secara live. On location, di mana saja. Dipublikasikannya di mana, Pak? Di radio juga. Oh, di radio. Jadi misalnya program salah satunya yang paling adalah misalnya Tablik Akbar. Itu kita siarkan tuh
mulai dari awal sampai akhir gitu kan. Gitu. Apalagi program Ramadan ini menjadi ciri khas dari Radio Azam, memang dinanti-nanti oleh masyarakat Kabupaten Karimun. Iya, betul, Pak. Yang sebentar lagi sebenarnya Ramadan juga akan menjelma nih. Kalau sampai tadi pertanyaannya apakah radio mati, wah sayang banget ya. Iya, betul Jangan sekali. sampai. Jadi tetap Ramadan ini Radio Azam tetap bisa mengudara, menemani Mitra Azam mulai dari sahur sampai di waktu berbuka puasa. Betul Dan sepanjang Ramadan lah. Iya. Hari-hari siang Ramadan kita sampaikan. Nah, yang ketiga adalah informasi. Radio Azam ini radio informasi sebenarnya, Mbak. Kita punya wartawannya. Wartawannya resmi loh. Berita berarti, Pak? Betul, kita wartawannya mulai dari wartawan yang utama kita punya wartawan mudanya. Jadi bukan hanya sekedar berita yang kita ambil dari orang, tapi dari kita. Karena kita punya website beritanya, radioazamfm.id. Jadi Mitra Azam bisa akses di situ. Kalau pengen Seputaran Karimun ya, Pak? Karimun Kepri. Oke. Karimun dan Kepri di situ. Nah, ini yang mungkin selama ini masyarakat belum terlalu mengenalnya. Hanya tahu radio kita adalah radio dakwah 100%. Iya. Padahal karena kita diminta ke daerahan oleh pemerintah, tepatnya Komisi Penyiaran atau Kominfo dulu, sekarang Komdiji namanya ya. Komdiji. Ini harus tetap diteruskan dan jangan sampai lepas gitu. Karena radio juga sebagai tentunya pengontrol masyarakat. Iya, setuju, Informasi Bapak. yang mulai bersana sini ya, yang kalau bahasa sekarang hoax nyebutnya, Iya. ini bisa disaring lewat radio. Radio. Karena radio penyiarannya udah pasti udah bersih ibaratnya. Dari prosesnya, narasumbernya, beritanya udah disaring. Jadi nggak langsung tiba-tiba langsung disebarkan. Disebarkan ya, Bapak. Seperti itu. Mah gitu, teman-teman. Iya. Berarti radio bukan hanya radio, kita juga punya berita ya, Betul, Bapak ya. betul. Mungkin nggak disadari mungkin, Pak. Mungkin Iya. masyarakat Karimun ini mikir Radio Azam, oh ya udah, lihat beritanya. Padahal mereka udah ngecek juga tuh, Pak. Betul, betul. Tapi mereka tuh nggak, Pak, mungkin nggak ngeh gitu. Betul, Nggak pendalaman ngeh. ya kali Iya, ya. nggak ngeh. Oke, itu dia teman-teman, gimana? Wah, ini seru banget ini. Jadi ini yang di belakang juga nih harus dengerin Radio Azam, oke ya? Oke. Oke, nanti Radionya harus dimatikan frekuensinya tuh. 103,5 aja. 103,5. Padahal sebenarnya kalau di mobil juga kalau ngelihat kan yang paling kenceng kan kita ya, Pak, di sini. Betul, betul. Nah, itu Kita di sini. nggak sadar aja mungkin masyarakat kalau seandainya kita udah punya satu-satunya, Pak, radio swasta di sini. Betul, satu-satunya yang ada di Pak. Karimun. Wah. Karena memang di Karimun ini frekuensinya terbatas kan. Kita ada 2, salah satunya kita, tapi kalau swasta kita satu-satunya. Kita satu-satunya, Pak, Tapi yang masih on sampai hari ini hanya kita. Serius, Pak. Iya, hanya kita. Ayo Hanya tuh, kita ayo. yang ada di Karimun. Jadi kalau sampai kita hilang, Betul, udah hilang, nggak wah, ada identitas lagi, Pak. Karimun hilang nih. Setuju, Pak. Mm-mm. Walaupun sebenarnya radio tuh di setiap daerah sebenarnya ada ya, Pak. Betul. Walaupun cuman hanya nama tapi ada gitu. Betul. Kalau seandainya semuanya hilang, ini juga kan Karimun. Betul pastinya. Jadi ya, teman-teman, karena tadi Pak Hafiz juga sudah bilang kalau seandainya radio itu udah bisa streaming kan, Pak? Sudah betul, sudah bisa Sudah kita. bisa ya. Sudah Jadi bisa. nggak harus beli yang radio Betul. Jadi tidak mesti radio secara analog ya. Kalau kita nyebutnya analog. Analog di betul, frekuensi betul. 103,5 MHz tadi, tapi juga bisa streaming. Streaming digital Ada, ya, Pak. ada 2 akses ya. Yang pertama lewat website tadi, radioazamfm.id. Nanti saya mau nyebut Mitra Azam nih karena kebiasaan nih. Iya, boleh, Pak. Jadi pemirsa podcast ya bisa nanti kalau sudah buka websitenya radioazamfm.id, nanti dipilih di bagian atas itu ada menu play, di play saja. Atau pilih salah satu berita, diklik aja salah satu berita, nanti otomatis akan muncul audionya gitu. Dan salah satu lagi adalah melalui aplikasi Radio Garden. Oh gitu. Nah, ini ada aplikasi internasional nih, bukan hanya Indonesia, tapi radio-radio luar negeri juga ada di situ. Jadi kita merambah ke situ, semoga bisa mengakses lebih luas lagi nih. Betul. Cakupan lebih luas, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Kepri, bukan hanya di Karimun, tapi seluruh dunia bisa mendengarkan Azam FM. Jadi kalau yang aplikasi itu dia tanya satu dulu, Pak, ya. Boleh. Jadi kalau seandainya di situ kalau kita jauh bisa mendengarkan, Pak? Bisa, karena kalau aplikasi ini dia kuncinya satu, ada kuota aja nih. Oh iya, ada kuotanya. Berarti nggak harus pakai ini Tidak, kan, Pak? tidak. Kalau seandainya udah jauh dia bunyi gitu. Tidak, kalau itu analog tadi. Itu analog. Jadi kalau analog ini dia ada batas jaraknya. Dan memang ditentukan oleh undang-undang, ditentukan oleh izin siaran kita. Berapa kilo kita boleh gitu ya. Maka dari itu inilah platform digital sebenarnya membantu nih. Iya, Pak. Sebagai teman kami sebenarnya, mitra yang tidak bisa dilepaskan dan bukan orang yang berbeda atau sisi yang berbeda, tapi ini adalah teman sebenarnya.
mitra, saling melengkapi. Saling melengkapi, betul Bapak. Dan jangan lupa KDSM juga ada live streaming nanti. Jadi teman-teman bisa lihat di TikTok. Mungkin lebih aktif nanti di TikToknya. Dikasih gift juga boleh bisa Pak. Betul, insyaallah tentunya dengan catatan follow dulu. Follow dulu. Baik Pak, ini terakhir nih Bapak Hafiz. Terima kasih banyak Bapak. Kasih untuk ke penonton itu kalau ada Pak satu kalimat saja Bapak sampaikan untuk meyakinkan lah Pak di Mendadak Podcast kita ini, terutama anak-anak muda, bahwa radio itu keren Pak. Nah, apa kalimat Pak? Satu kalimat yang menyatakan itu. Radio tuh keren ya. Radio masih relevan dengan zaman. Musiknya dan informasinya baik, serta tentunya radio ini adalah teman setia peneman sehari-hari. Itu kalimatnya. Memang agak panjang nih, tapi memang inspirasinya radio seperti itu. Jadi kalau mau dengar musik yang positif, yang baik, audionya bagus, dengar di radio. Kalau pengen dapat informasi informatif yang positif juga dengar radio gitu ya. Dan radio ini unik juga Mbak Ninda. Salah satu media yang kalau dengar atau menggunakannya tidak perlu nunggu dilihat. Di mana aja bisa sambil dengar radio, hidupkan radio, bisa sambil masak ya. Bisa sambil ngomong bayi kalau punya bayi gitu, bisa nyapu rumah gitu ya. Atau kalau Mbak Nina yang rajin nyetir sambil nyetir nih, biasanya dengar radio. Jadi bahkan banyak mitra kita, Mitra Azam mengatakan kami sering dengar radio itu di saat berkendara. Ini peneman kami nih. Jadi kalau sambil radio mati, yang kami dengar hanya gitu aja kan. Jadi kalau pagi mereka mendengarkan informasi-informasi kita sampaikan, sore hari juga. Apalagi kita sudah di program baru ada namanya Ragam Cerita. Ini cerita-cerita menarik akan kita sampaikan nanti. Sepanjang hari menemani Mitra Azam di mana saja berada. Radio keren. Pastinya Bapak. Oke, boleh penonton tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita yang keren pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak sudah datang pada hari ini. Semoga penonton udah tahu bahwa Radio Azam kita masih ada. Silakan didengar, silakan di follow platform media sosialnya. Semuanya ada Pak? Semuanya ada. Kita ada Facebook kalau yang generasi old ya, generasi milenial bisa dengar atau bisa nonton informasinya, mendengarkan juga lewat Facebook. Karena generasi yang milenial sudah Instagram ya. Betul, Bapak. Generasi Z atau generasi Gen Alpha tadi. Ini yang harus diperhatikan. TikToknya juga kita punya nih. Tentunya konten-kontennya sesuai juga ya Bapak. Betul, kita usahakan tentunya yang terbaik. Tapi tentunya evolusi ini sama-sama kita bergerak. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak. Radio harus tetap hidup. Siap, radio keren. Oke. Insyaallah. Terima kasih penonton semuanya yang sudah menonton Mendadak Podcast di episode ke-13 kita. Mendadak banget nih ya. Mendadak banget dong Bapak. Dia emang langsung mendadak kayak gini. Seru. Masih pengen lagi sebenarnya duduk di sini. Oh, masih Bapak. Karena kursi panas yang biasanya kita mengajak orang untuk duduk, kali ini kita yang duduk di sini. Biasanya Bapak yang nanya-nanya ya. Sekarang Bapak yang menjawab. Oke, Bapak terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Mbak Ninda. Sehat selalu tentunya podcast ini bisa terus melaju. Baik. Konten-kontennya makin keren. Siap. Dan tentunya menginspirasi kita semuanya. Sama juga Radio Azam juga, karena kita akan collab juga ya nanti Pak. Siap, pastinya. Terima kasih. Ditunggu episode selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.